Oke, kali ini kita akan menyelami sebuah krisis yang luar biasa. Krisis intelektual dan spiritual dari seorang cendekiawan raksasa, Al-Ghazali, yang dia tuangkan sendiri dalam autobiografinya. Kita langsung mulai dari tengah-tengah krisisnya. Bayangin ya, seorang pemikir paling hebat di zamannya, di puncak karir, tiba-tiba lumpuh. Bukan lumpuh fisik, tapi lumpuh keyakinan. Semua fondasi pengetahuannya runtuh begitu saja. Nah, ini dia pertanyaan besarnya. Gimana ceritanya orang sepinter Al-Ghazali bisa sampai kehilangan kepercayaan pada segalanya? Ini bukan cuma cerita tentang keraguan, tapi sebuah perjalanan dramatis untuk menemukan kembali apa itu kebenaran sejati. Jadi sebelum krisis ini terjadi, Imam Al-Ghazali itu bisa dibilang superstar intelektual abad ke-11. Tapi, di balik semua gelar dan pencapaiannya, ada satu rasa haus yang gak pernah bisa dia puaskan. Haus akan kebenaran yang mutlak, yang pasti, yang gak bisa diganggu-gugat. Dan dia ini bukan orang sembarangan loh, dia profesor paling top di Baghdad, menguasai banyak banget bidang ilmu, ngajar ratusan mahasiswa. Tapi tetap aja, ada satu pertanyaan ini yang terus menghantui pikirannya, dan jadi pemicu dari segalanya. Pemicunya ternyata sederhana, tapi dalam banget. Dia sadar soal taklid atau keyakinan warisan. Dia lihat kok orang Kristen anaknya jadi Kristen, orang Yahudi anaknya jadi Yahudi. Jangan-jangan keyakinan kita semua cuma warisan dari orang tua dan lingkungan. Dari situ, dia mengambil keputusan yang radikal banget. Dia mau melepas semua pengetahuan warisan itu dan mencari kebenaran untuk dirinya sendiri, dari nol. Nah, disinilah perjalanannya jadi agak menakutkan. Saat dia mulai membongkar satu persatu keyakinannya, dia sampai pada titik meragukan alat paling dasar yang kita punya untuk memahami dunia, indera kita dan akal kita. Al-Ghazali pakai analogi yang cerdas banget. Kata mata kita, bintang di langit itu kecil, kayak koin. Tapi kata akal kita lewat ilmu geometri, bintang itu ukurannya raksasa, bahkan lebih besar dari bumi. Kalau begitu, berarti indera kita bisa menipu kan? Akal bisa mengoreksi indera. Boom, pukulan pertama, indera bukan sumber kebenaran yang bisa dipegang 100%. Oke, ini langkah berikutnya yang bikin dia makin terperosok. Indera bisa bohong, tapi akal kan sasanya kokoh. 10 itu pasti lebih besar dari 3. Sesuatu nggak mungkin ada dan nggak ada di waktu yang sama. Tapi, apa kita bisa yakin 100% sama akal kita? Dan inilah argumen pamungkasnya, yang bikin semua runtuh. Argumen mimpi. Gini, waktu kita mimpi, rasanya nyata banget kan? Kita baru sadar itu cuma mimpi setelah kita bangun. Terus, kata Al-Ghazali, gimana kalau hidup kita yang sekarang ini, yang kita sebut kenyataan, sebenarnya cuma mimpi yang lebih panjang? Dan nanti saat kita bangun, mungkin setelah kematian, baru kita sadar kalau semua logika kita itu cuma ilusi. Argumen ini sukses melumpuhkannya total. Jadi selama 2 bulan penuh, dia benar-benar nggak bisa berfungsi. Secara intelektual, dia stuck. Setiap kali dia coba membangun sebuah argumen, keraguan soal mimpi tadi langsung menghancurkannya. Ini krisis eksistensial yang parah banget. Terus gimana dia bisa keluar dari lubang keraguan ini? Nah, menariknya bukan dengan argumen logika baru. Dia menggambarkannya sebagai sebuah cahaya yang Allah curahkan ke dalam hatiku. Cahaya inilah yang memulihkan kepercayaannya pada prinsip-prinsip dasar. Dan dengan mesin akalnya yang sudah pulih, dia pun siap memulai pencarian kebenarannya secara sistematis. Dia mengidentifikasi ada 4 kelompok besar pada masanya yang sama-sama mengklaim punya jalan menuju kebenaran. Alih-alih langsung pilih satu, Al-Ghazali memutuskan untuk menyelidiki semuanya, satu persatu, secara adil dan mendalam, untuk melihat jalan mana yang benar-benar bisa memberinya kepastian yang dia cari. Yuk kita lihat gimana Al-Ghazali menguji setiap aliran pemikiran ini. Dia punya standar kepastian yang tinggi banget, jadi nggak ada yang bakal lolos dengan mudah. Pertama, para teolog atau ahli kalam. Al-Ghazali mengakui mereka ini jago banget debat. Tapi masalahnya menurut dia, tujuan utama mereka itu cuma buat mempertahankan dogma yang sudah ada dari serangan luar. Mereka bukan mencari kebenaran dari nol. Buat orang kayak Al-Ghazali yang baru sembuh dari skeptisisme total, pendekatan defensif ini jelas nggak cukup. Selanjutnya, para filsuf. Wah, yang ini dia dalami banget sampai bertahun-tahun. Dia mengagumi metode dan logika mereka. Tapi setelah dia bedah, dia menemukan kalau kesimpulan akhir dari para filsuf ini, terutama kaum metafisikawan seperti Ibnu Sina dan Al-Farabi, justru bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar wahyu, kayak soal kebangkitan jasmani dan penciptaan alam semesta. Jadi jalan ini pun dia tolak. Ketiga, kaum Batiniyah.
Mereka ini percaya kalau kebenaran sejati itu cuma bisa didapat dari ajaran seorang imam yang dianggap suci dan nggak pernah salah. Al-Ghazali langsung menolak ini. Kenapa? Karena ini kan intinya balik lagi ke taklid, ke percaya buta pada sebuah otoritas. Justru inilah yang mau dia hindari sejak awal. Setelah 3 jalan yang penuh dengan teori, logika, dan otoritas ternyata nggak memuaskan, Al-Ghazali akhirnya beralih ke jalan terakhir. Jalan yang pendekatannya beda banget, bukan lagi soal pikiran, tapi soal pengalaman langsung. Dia mulai mempelajari tulisan-tulisan para sufi, dan dia sadar jalan mereka ini bukan tentang membangun argumen yang rumit atau berdebat, tapi tentang mengubah jiwa dari dalam. Disinilah dia menemukan perbedaan yang paling krusial. Beda banget antara ilm, yaitu pengetahuan teoretis, dengan zauk, yang artinya mencicipi atau pengalaman langsung. Gampangnya gini deh, Anda bisa baca semua buku di dunia tentang definisi sehat, tapi itu sangat berbeda dengan pengalaman nyata merasakan badan yang sehat. Nah, inilah inti dari jalan sufi. Jadi, dia sampai pada kesimpulan kebenaran tertinggi yang selama ini dia cari-cari ternyata nggak bisa ditemukan di dalam buku atau lewat perdebatan. Kebenaran itu harus dialami, harus dirasakan, dan harus jadi bagian dari transformasi diri. Ini adalah jalan praktek, bukan sekedar wacana. Kesadaran inilah yang nggak cuma mengakhiri pencarian panjangnya, tapi juga mengubah total seluruh arah hidupnya. Inilah momen transisinya dari sekedar punya banyak pengetahuan menjadi orang yang bijaksana. Dan ini bukan cuma keputusan intelektual ya. Dia benar-benar melakukannya. Dia tinggalkan posisinya yang super bergengsi, hartanya, keluarganya, lalu pergi mengembara bertahun-tahun untuk menyucikan hatinya. Melalui praktek-praktek spiritual seperti kontemplasi dan menyendiri, dia akhirnya menemukan kepastian yang nggak pernah bisa didapatkan dari logika semata. Pada akhirnya, seluruh perjalanan dramatisnya ini, dari keraguan paling dalam hingga keyakinan yang berbasis pengalaman langsung, inilah yang diabadikan dalam karyanya yang berjudul Al-Munqidh min Ad-Dalal, pembebas dari kesesatan. Kisah Al-Ghazali ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang relevan banget buat zaman sekarang. Di era informasi ini, di mana kita setiap hari dibanjiri fakta, data, dan opini, perjalanannya seolah mengingatkan kita untuk bertanya pada diri sendiri. Apakah kita selama ini cuma sibuk mengumpulkan informasi, atau kita benar-benar sedang mencari pemahaman yang bisa mengubah hidup?